Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Cut Widiarianti, Adindra Kusumo, dan Rizio Dwi Saputra Gautama. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah kami lakukan. Berikut adalah penjelasan dari kami. Di sini ada judul System Forecasting Perencanaan Produksi dengan Metode Single Exponential Smoothing pada keripik singkong Sri Kandi di Kota Langsa. 2. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi Vol 2 nomor 1 pada Juni 2018. Penulis pada jurnal ini Dewi Rosa Indah dan Evi Ramadhani. Dan masalah pada jurnal ini, letak masalah pada penelitian ini adalah bagaimana metode single exponential smoothing dapat digunakan untuk meramal perjualan keripik pedas manis di Sri Kandi pada tahun yang akan datang. Di sini ada teori dan rumus, ada 6 faktor utama yang didefinisikan sebagai teknik dan metode peramalan, yaitu horizon waktu. Ada 2 aspek dari horizon waktu yang berhubung dengan masing-masing metode peramalan. Kedua, pola data. Pola data dasar utama dari metode peramalan adalah anggapan bahwa macam-macam dari pola yang didapati di dalam data yang diramalkan akan berkelanjutan. Ketiga, ada jenis dari model. Model merupakan suatu deretan waktu di mana waktu digambarkan sebagai unsur yang penting untuk menentukan perubahan-perubahan dalam pola. Yang keempat, biaya. Umumnya ada 4 unsur biaya yang tercakup dalam penggunaan dalam suatu prosedur peramalan. Yang kelima, ada ketepatan metode peramalan. Tingkat ketepatan yang dibutuhkan sangat erat kaitannya dengan tingkat perincian yang dibutuhkan dalam suatu peramalan. Dan yang terakhir, ada kemudahan dalam penerapan. Metode-metode yang dapat dimengerti dan mudah diaplikasikan merupakan suatu prinsip umum bagi pengembalian keputusan. Dan selanjutnya ada teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode single exponential smoothing, mean absolute definition, mean squared error, dan mean absolute present error. Dan yang pertama ada menentukan single exponential smoothing, dan ada rumus yang digunakan untuk menentukan single exponential smoothing. Dan yang kedua ada menentukan kesalahan peramalan dengan menggunakan rumus A. Mean absolute definition, dan B. Mean squared error, dan yang C. Mean absolute present error. Di sini ada pembahasan, yaitu memprediksi penjualan produk yang terlalu besar dan kurang akurat dapat mengakibatkan biaya operasional meningkat sehingga modal yang dikeluarkan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu ilmu yang mampu memprediksi penjualan yang akan datang dengan melihat data di masa lalu. Hal ini sesuai dengan definisi peramalan menurut Heiser and Render 2015 113, menyatakan peramalan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa di masa yang akan datang. Terus menurut metode single exponential smoothing, menurut metode pemulusan tunggal yang menambahkan parameter alfa dalam model untuk mengurangi faktor kerendaman, menurut Herjanto 2008 nomor 84, dengan menggunakan metode single exponential smoothing diharapkan ramalan penjualan untuk bulan atau tahun berikutnya akan menjadi akurat. Dalam penelitian ini dapat
didapatkan data yang digunakan adalah data penjualan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dalam penelitian ini juga diperlukan alfa yang kecil untuk menghasilkan peramalan yang baik untuk tahun mendatang. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada tujuan penelitian untuk mengetahui ramalan penjualan dengan menggunakan metode single exponential smoothing, pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi keperpustakaan, dan metode data yang digunakan adalah single exponential smoothing dan mengukur kesalahan dengan MID, MSE, dan MAPE. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu dari proses observasi dan analisis yang didapatkan, yaitu data penelitian sistem forecasting perencanaan produksi dengan metode single exponential smoothing pada keripik singkong di Srikandi, Kota Langsa, yaitu 1. Responden dengan jenis kelamin perempuan adalah sekitar 24% dan laki-laki 76%. Rasio responden laki-laki yang lebih banyak menunjukkan bahwa laki-laki lebih dominan. Lalu yang kedua, umur yang terbanyak menonton iklan A milk di televisi adalah berumur antara 20 sampai 30 tahun sebanyak 39,6%. Diikuti dengan usia responden 30 sampai 40 tahun sebanyak 31,3% dan sebanyak 29,2%. Untuk responden yang berumur 40 sampai 50 tahun. Lalu di sini yang ketiga yaitu dari segi pendidikan sebanyak 49% responden pengguna Yamaha Mio berpendidikan sarjana S1, S2, S3, diikuti oleh responden yang berpendidikan SMA atau sederajat sebanyak 33%. Sebanyak 12% berpendidikan akademi atau D3 dan sebanyak 6% berpendidikan SMP atau sederajat. Lalu yang keempat, dari hasil analisis efektivitas iklan media televisi pada sepeda motor Yamaha Mio dengan menggunakan Epic. Lalu di sini ada saran, yaitu pembahasan hasil penelitian yang disajikan dalam jurnal ini sudah sangat baik, jelas dan singkat sehingga mempermudah pembaca untuk memahami tujuan dari isi jurnal ini. Penjelasan cara mengerjakan perhitungannya disampaikan sangat baik sehingga mudah dipahami. Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan jurnal ini, akan tetapi pada kenyataannya masih ada kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Terima kasih.